Kita absen terlebih dahulu ya, sebelum mulai pembelajaran pada bagian ini. Nah, dia, Fauzan, ayo Pak. Indri, Dinda, Bapak, hadir Pak. Linda, hadir Pak. Fatar, hadir Pak. Ilham, hadir Pak. Mandani, hadir Pak. Nafil, ya Pak. Ahmadani, hadir Pak. Nadia, hadir Pak. Aldi, hadir Pak. Hadir semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang sudah tahu konsep dasar perawatan peralatan di bengkel? Belum tahu Pak. Nah, jadi pada materi konsep dasar perawatan peralatan di bengkel ini, itu perawatan peralatan bengkel itu sangat penting untuk dipahami oleh siswa di SMK itu. Karena berkaitan langsung dengan kegiatan praktik melalui materi ini. Nah, siswa tidak hanya belajar, siswa ini tidak belajar menggunakan alat, tetapi juga memahami tanggung jawab dalam menjaga dan merawatnya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar dan jenis-jenis perawatan peralatan bengkel dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan peralatan bengkel sesuai prosedur dan standar keselamatan kerja K3. Nah, untuk sebelum kita masuk ke dalam proses perawatan ini, yang pertama ada keselamatan kerja dalam perawatan. Nah, yang pertama itu menggunakan APD, alat pelindung diri seperti sarung tangan, kacamata pelindung, dan sepatu safety. Nah, yang kedua, matikan sumber listrik atau mesin sebelum melakukan perawatan. Nah, yang ketiga, menggunakan alat sesuai fungsi dan prosedur atau SOP. Nah, yang keempat, menjaga area kerja tetap bersih dan rapi, menggunakan bahan pelumas atau cairan kimia yang sesuai petunjuk. Nah, yang keenam, tidak bekerja dalam kondisi lelah atau tergesa-gesa. Yang terakhir, melaporkan kerusakan berat kepada teknisi atau penanggung jawab bengkel. Nah, di sini pengertian perawatan peralatan bengkel. Nah, untuk perawatan tools bengkel teknik, mesin adalah serangkaian kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara teratur untuk menjaga alat-alat kerja agar tetap dalam kondisi baik. Nah, itu berfungsi optimal, aman digunakan, serta memiliki umur pakai yang lebih panjang. Perawatan ini meliputi pembersihan, pelumasan, kacamata pelindung, dan sepatu safety. Nah, yang kedua, matikan sumber listrik atau mesin sebelum melakukan perawatan. Nah, yang ketiga, menggunakan alat sesuai fungsi dan prosedur atau SOP. Nah, yang keempat, menjaga area kerja tetap bersih dan rapi, menggunakan bahan pelumas atau cairan kimia yang sesuai petunjuk. Nah, yang keenam, tidak bekerja dalam kondisi lelah atau tergesa-gesa. Yang terakhir, melaporkan kerusakan berat kepada teknisi atau penanggung jawab bengkel.
mesin adalah serangkaian kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara teratur untuk menjaga alat-alat kerja agar tetap dalam kondisi baik. Nah, itu berfungsi optimal, aman digunakan, serta memiliki umur pakai yang lebih panjang. Perawatan ini meliputi pembersihan, pelumasan, pemeriksaan, dan penyetelan, perbaikan ringan dan penyimpanan sesuai prosedur, serta kegiatan keselamatan kerja ketiga. Nah, di sini ada tujuan perawatan peralatan. Nah, yang pertama itu menjaga peralatan agar tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan. Nah, yang kedua, memperpanjang umur pakai alat. Yang ketiga, mencegah terjadinya kerusakan atau gangguan saat digunakan. Nah, yang keempat, menjamin keselamatan kerja di lingkungan bengkel. Yang kelima, mengurangi biaya perbaikan dan pergantian alat. Nah, di sini ada yang sudah tahu tentang jenis-jenis perawatan. Oke, boleh, Pak. Menurut saya itu ada 3. Yang pertama itu ada preventif. Preventif maintenance yaitu secara rutin Pak atau terjadwal. Yang sebelum kondisi mesin itu rusak. Dan selanjutnya ada korektif maintenance yaitu perawatan yang dilakukan setelah kerusakan. Jadi setelah suatu mesin itu rusak baru diperbaikan. Dan selanjutnya ada predictive maintenance yaitu dilakukan berdasarkan pemantauan kondisi Pak, kondisi mesin yang dilakukan saat ada gejala akan rusak. Jadi sebelum ada gejala itu diperbaiki Pak. Mungkin itu Pak. Oke, baik, itu yang dikatakan Marjan itu benar. Nah, yang pertama, perawatan preventif atau preventive maintenance. Nah, perawatan yang dilakukan secara rutin dan terjadwal untuk menjaga terjadinya kerusakan. Nah, yang kedua itu perawatan korektif atau corrective maintenance. Ya, itu perawatan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan untuk memperbaiki alat-alat agar tidak mudah rusak. Nah, yang ketiga ada perawatan prediktif. Nah, predictive maintenance, perawatan yang dilakukan berdasarkan kondisi atau hasil pemantauan alat. Nah, yang terakhir itu ada perawatan rutin atau routine maintenance. Nah, perawatan sederhana yang dilakukan setiap hari seperti membersihkan dan memeriksa alat setelah digunakan. Selanjutnya, nah, di sini ada faktor penyebab kerusakan. Yang pertama itu kurangnya perawatan rutin, penggunaan alat tidak sesuai prosedur, beban kerja lebih overload. Nah, yang keempat itu lingkungan kerja yang lembab, berdebu atau kotor. Yang kelima, penyimpanan yang tidak sesuai standar. Yang keenam, usia pakai alat yang sudah lama. Yang ketujuh, kurangnya pelumasan pada bagian yang bergerak. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Cukup, Pak. Saya, Pak. Oke, baik. Nathan? Jadi saya ingin bertanya Pak, apa tujuan utama dari perawatan peralatan bengkel? Tujuan Utama dari perawatan peralatan di bengkel. Nah, untuk tujuan pertamanya itu dari perawatan bengkel itu, yang pertama itu agar mengurangi biaya untuk pengeluaran. Setelah itu kita perbaiki yang rusak tadi. Kita kasih pelumas bagian yang sudah aus. Nah, selanjutnya kita bongkar bagian-bagian yang sudah rusak. Kita tadi kan sudah rusak, bagian berdebu kita bersihkan. Nah, mungkin itu saja.
kita bagi dua ya untuk di kelompok satu batas kesehatan itu lidah. Ya. Nah, yang pertama itu apa hubungan antara perawatan, peralatan dan keselamatan kerja? Yang kedua apa resiko yang dapat terjadi jika menggunakan alat yang tidak terawat? Oke, Bapak kasih waktu 2 menit ya.